alhamdulillah kali ini terutama dengan mengharapkan ridho Allah dengan datangnya Ramadan, kita berkumpul bersama. Nah, kenapa kita perlu sekali membicarakan masalah mempersiapkan anak-anak kita ke Ramadan ini? Pertama, perintah Allah tentang Ramadan itu, ya kan, di surat Al-Baqarah 182 bahwa ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka dengan datangnya Ramadan ini kita harus menyambutnya sedemikian rupa bagaimana bukan hanya kita yang menjadi orang yang bertakwa, tapi bagaimana kewajiban berpuasa ini juga dirasakan oleh anak-anak kita, dan kita menyiapkan mereka nanti untuk menjadi orang yang bertakwa seperti yang diharapkan Allah dalam surat Al-Baqarah 182 tersebut. Nah, selama ini ya sejak 25 tahun yang lalu itu persoalan utama dalam pengasuhan itu adalah kurang terlibatnya ayah. Susah sekali. Nah, itu sebetulnya akar pertamanya adalah dari budaya kita bahwa dalam pengasuhan itu ayah mencari nafkah, ibu yang mengasuh anak. Nah, padahal gitu semuanya berkembang, ilmu berkembang, ya, kehidupan kita berkembang. Banyak sekali wanita-wanita, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang amat sangat berpendidikan, sangat terpelajar karena satu dan lain hal ingin berbakti, macam-macam alasannya menjadi ibu bekerja. Jadi siapa yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, terutama dalam hal tadi ya pendidikan agama, pendidikan ibadah ya, untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tapi saya juga menyadari betul ya 10 tahun terakhir ini luar biasa gelombang ayah-ayah muda menjadi pembelajar luar biasa. Walaupun tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semua sebagai keluarga. Jadi oleh sebab itu hari ini kita mulai membicarakan terutama bagaimana melibatkan ayah dalam pengasuhan, terutama menghadapi Ramadan, adalah karena ayah kepala keluarga. Karena ayah dicintai dan mempunyai arti yang signifikan. Kalau kita nih ibu-ibu ngomongnya panjang, ayah-ayah pendek, ya jadi lebih masuk otaknya anak-anak, ayah lebih tegas ya, tapi ayah juga mencinta. Nah, bagaimana mengkombinasikan ini supaya tantangan yang besar sekarang dihadapi oleh para ibu, yaitu ini ya, ini itu bisa diatasi atau tidak menjadi terasa terlalu berat gitu loh dalam menghadapi Ramadan ini. Karena setelah pandemi di mana anak-anak kita belajar online, gadget ini adalah yang paling merupakan tantangan luar biasa buat kita dalam mengasuh anak, terutama menghadapi masalah ibadah ya. Baik, jadi sebetulnya gitu, yang perlu dari saya ini dalam waktu 10 menit adalah prosedurnya atau tahapan. Adalah pertama, anak kenal dulu apa itu Ramadan dan kenapa berpuasa. Ya, lalu dari kenal itu kita memberikan informasi, mendekatinya, menjelaskan sehingga anak menjadi tahu. Urut-urutannya begitu ya. Kenal, terus tahu, bagaimana dari tahu itu anak jadi suka ya. Suka dia akan puasa itu, which is nggak gampang karena nggak boleh makan, nggak boleh minum, nonton musik dibatasi dan banyak aturan-aturan lainnya, harus sholatnya mesti lengkap, belajar untuk lengkap, harus membaca Quran, dan itu belum tentu menyenangkan karena godaan setan juga banyak banget ya. Jadi dari suka sampai anak mau, membuat anak suka aja nggak mudah ya. Setelah ini tahapan berikutnya adalah anak jadi bisa ya, mungkin itu nanti di 8, di 9 gitu ya, di 9 tahun usianya, dan yang terakhir adalah terampil. Urut-urutan ini dulu yang kita mesti harus tanamkan atau fahami di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah kalau umpamanya ini foto anak gitu ya, ini foto anak, di atas anak di sini ya, harapannya mesti wajar nih anak umur
Halo. Ibu terputus. Ya, terputus ya. Wow. Oke, udah oke sekarang. Sudah, Ya, Ibu. sorry. Jadi kalau misalnya ini foto anak, kita bikin foto anak. Nah, di sininya nih adalah harapan. Harapannya itu harus sesuai dengan umurnya, dengan kemampuannya, gitu ya. Kemudian di sebelah kiri sini harus ada dorongan dari kita, harus ada dorongan. Dan di sebelah sini respect, di sebelah sininya di bawah ini komunikasi. Jadi foto ini juga gitu loh, perlu kita perhatikan bahwa harapan itu harus wajar, sesuai dengan usia anak, kemampuannya, kepribadiannya gitu. Terus harus ada selalu dorongan di sini. Kita harus respect kalau dia lagi nggak mau, kalau lagi misalnya bertingkah ya. Yang penting tuh adalah cara bagaimana komunikasi. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, terutama ayah. Ya, baik. Nah, yang saya ingin sampaikan lagi adalah bahwa ya, apa yang harus kita mulai lakukan pertama? Pertama sekali adalah bagaimana ayah dan ibu membangun suasana. Ini udah tinggal berapa hari lagi puasa, tanggal 11 ya. Insya Allah kan ya nak, tanggal 11? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, tanggal 11. Sekarang tanggal 4 Ibu. ya? Tanggal 1. 10 hari lagi. Nah, bagaimana kita membangun suasana? Dulu di Yayasan Kita dan Buah Hati ya, kami tuh membuat poster-poster ya, kayak spanduk gitu di rumah. Ada nama anak di situ, selamat berpuasa Nana, misalnya begitu. Terus ada gambar lucu-lucu. Nah, itu sekarang teman-teman bisa menyiapkannya pakai karton aja ya. Terus anak-anak disuruh bikin draft dulu di atas kertas. Terus kemudian mereka pindahkan ke atas karton. Terus mereka menggambar. Jadi masing-masing anak punya poster sendiri besar sebesar karton gitu ya, yang lalu yang 4 persegi itu yang lebar. Terus boleh juga kalau misalnya mau di atas kain silakan. Terus kemudian mau pakai cat atau mau pakai apa silakan. Anak bikin desain dulu pokoknya, terus baru dipindahkan ke situ dan mereka memutuskan mau letakkan di musala, di ruang tamu, nggak apa-apa. Kita bilang kita bangun suasana. Kita pakai balon-balon, boleh balon-balonnya juga di tergantung usia anak ya. Masing-masing mereka bisa pokoknya dibangun suasana. Kemudian bikin menu sahur, menu buka ya, dan menyiapkan mukena, perlu mukena baru, baju koko baru atau yang lain masih ada 10 hari. Ya, jadi bangun suasana itu, bangun suasananya dulu supaya yang ini berpuasa itu membentuk kebiasaan meninggalkan kenangan. Mungkin poin-poin ini perlu dicatat ya. Jadi kita membentuk kebiasaan bagaimana berpuasa yang benar, yang baik, benar, menyenangkan. Itu 3 ya. BBM. Benar, sesuai dengan perintah Allah, baik diselenggarakannya dan menyenangkan bagi anak. Maka membangun suasana itu penting sekali. Nana tolong ingetin kalau waktunya habis ya. Ya, Bu. Ya. Nah, itu tadi karena kita membentuk kebiasaan meninggalkan kenangan. Nah, suka bukan bisa. Untuk tahap pertama ini bukannya anak suka berpuasa, bukan bisa berpuasa, tapi suka dulu, suka berpuasa. Dan dengan itu bagaimana ya ujungnya supaya dia merasa bahagia dengan menyelenggarakan puasa, dia bisa berbakti, bisa patuh kepada perintah Allah. Nah, bagaimana caranya? Kalau anak-anak itu di bawah 10 tahun gitu ya, kita masih harus banyak bercerita. Ya. Tentang macam-macam hal. Ya cari di Google, di mana-mana, di buku-buku. Apa yang perlu kita ceritakan, kita susun urut dulu. Karena kalau terlalu detail, nanti saya kehabisan waktu. Kan juga dulu banyak lagu-lagu, karena anak-anak suka bernyanyi. Nggak ada salahnya lah. Ya, jadi pakai 3B. Oke? Bercerita, bernyanyi, bermain, atau dibaliklah. Pokoknya harusnya dimulai dengan bercerita. Jadi sekarang 10 hari lagi ini, teman-teman bisa mengumpulkan cerita-cerita apa yang bisa dilakukan. Buat anak yang udah besar-besar ya, ada pula ininya sendiri ya, pertemuan dengan anak untuk mempersiapkan ini berdasarkan kelompok usia. Oke. Nah, jadi kita dalam hal ini memang dituntut kerjasama, terutama bagaimana tadi melibatkan ayah ini, ya. Nanti Pak Faisal, supaya saya nggak mengambil porsi beliau, akan bicara tentang itu lebih banyak. Saya lebih kepada teknis hal-hal yang sederhana ini. Jadi hukumnya buat kita wajib, sebab kita akan ditanya ya tentang hal ini. Kemudian
karena godaannya gede banget. Yang ketiga itulah tadi membangun kerjasama. Kerjasama ini bukan hanya dengan suami yang sekarang kita mau bicarakan. Nanti saya mungkin akan menambahkan kalau ada pertanyaan. Kerjasama ya sama pembantu, ya sama sopir, ya sama guru di sekolah, sama teman-teman, sama tetangga, sama tante dan nenek dan kakek. Dan kata udah lemes tuh, kasih buka aja kan kadang-kadang nenek suka gitu tuh, ya. Nggak tegaan ya, Bu? Nggak tegaan, udah lemes banget kayaknya. Kasih minum aja lah, kasih air putih aja. Mama gitu nanti anak saya. Jadi anak itu perlu jadi anak dulu sebelum jadi dia orang dewasa. Jadi pelan-pelan gitu, pelan-pelan, jangan langsung menjadi orang dewasa. Dan yang tadi itu bikin hiasan, mukena baru, baju koko, nanti dijanjiin hadiah. Gak apa-apa, karena jangan hapus masa kanak-kanak yang mengembirakan dan yang penuh kenangan. Anak harus menyimpan di sininya bahwa puasa itu menyenangkan. Selain daripada milih apa nanti buat buka, ya, minumnya apa, makanannya apa, hal-hal lain yang menggembirakan itu lebih dekat dengan mama sama ayah, apa sholat berjamaah dan abis itu ayah bercerita dan sebagainya. Ya, jangan hapus masa kanak-kanaknya karena kalau Anda mencabut masa kanak-kanak dari diri anak Anda terlalu cepat, Anda akan mendapatkan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi kasihlah hak mereka selama mereka masih kanak-kanak, terutama dalam Ramadan ini, ya. Nah, sebagai kata penutup, biarkan anak Anda mekar sesuai usianya. Jangan dipaksakan. Cukup kan ya, Nak? Cukup, Ibu. Cukup merangkum dari sudut Ibu merangkum. Gitu ya, bagaimana dasarnya. Baiklah, itu dulu ya anak-anakku semuanya. Silahkan, saya kembalikan ke Nana. Terima kasih banyak atas perhatiannya, barakallahu fikum. Baik, Ibu, terima kasih banyak, Bu. Penjelasannya cukup memberi wawasan baru tentunya gitu ya, apalagi yang punya anak-anak yang masih usia balita gitu ya, Bu, mengajarkan dan sampai SD lah ya gitu bisa mengajarkan mulai menikmati puasa. Tadi poin Ibu yang saya ingat, suka ya, bukan bisa gitu. Jadi itu penting banget. Gimana bisa benar dulu, baik dan menyenangkan. Akhirnya jadi suka gitu ya, Bu ya? Iya. Ya, pokoknya benar sesuai dengan perintah Allah, tapi nggak boleh lupa unsur menyenangkannya karena mereka anak-anak. Betul. Jadinya belonging dan ingatannya tuh memorinya jadi indah gitu ya, Bu? Insya Allah, itu yang kita inginkan ya. Oke. Mudah-mudahan. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu untuk penjelasan singkatnya dan padat. Nanti lebih dalamnya kita buka setelah sesi ini. Setelah Pak Faisal kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita simak dulu penjelasan Dr. Faisal terkait gimana nih sudut pandangnya membangun peran ayah dalam Ramadan ini. Gimana sih menghadirkan ayah secara utuh dalam keseharian untuk aktivitas pada beribadah di bulan Ramadan. Silakan Dr. Faisal. Ya, terima kasih Mbak Nana, terima kasih Bu Eli. Ini tadi sebetulnya ekspektasi kita tuh Bu Eli 20 menit gitu. Tapi ternyata Masya Allah menit paling lama. Ini udah berapa menit tuh Ibu, Nak? Masih sisa kok Bu sebenarnya. Iya, betul. Jadi kan Faisal biar banyak kesempatan untuk tanya jawab ya. Ini banyak Nah, jadi begini. Tadi sebetulnya sudah banyak kalau kita bicara tentang peran ayah ya, jadi Ramadan tidak Ramadan sebetulnya ayah mesti berperan. Itu paling utamanya. Ini Ramadan tidak Ramadan ayah harus berperan. Kalau Mbak Nana kawan-kawan lihat ini kertas ya, ini kertas kosong. Ini kertas kosong. Ini anak kita tuh kayak kertas kosong begini, ya fitrah ini fitrahnya begini. Nanti siapa yang menggambar dalam kertas kosong itu yang menggambar adalah orang tuanya. Dalam hadis sahih dikatakan bahwa fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi. Jadi orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu entah beragama A, beragama B, beragama C, itu orang tuanya yang berperan. Jadi satu yang pertama tadi orang tua Ramadan tidak Ramadan itu harus berperan. Yang kedua, anak adalah ibarat kertas yang kosong yang siap untuk digambar, siap untuk ditulis. Siapa yang menulis narasi ini? Yang menulis narasi ini adalah orang tuanya. Dan siapa orang tua yang paling berperan? Yaitu ayah. Jadi ayah itu sebagaimana dalam surat At-Tahrim dikatakan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebetulnya perintah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang tua ya. Jadi orang tua jadi memang
kalau dilihat dari keterlibatan ayah dalam pengasuhan, ini yang banyak kabur, yang banyak dikaburkan dalam peran di masyarakat, yaitu seakan-akan ayah itu adalah pemberi nafkah, sedangkan ibu itu yang apa namanya yang mendidik gitu loh. Padahal kita lupa kalau dalam ini kadang-kadang saya berkali-kali ini ada kesalahan dalam mentranslate doa ketika di PAUD atau di TK. Doanya gimana Mbak Nana? Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa diterjemahkan nggak Mbak Nana? Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ya, saya jadi tembak jadi bingung. Intinya terakhirnya gini, dan sayangilah mereka sebagai mereka menyayangi kedua orang. Itu yang salah. Sebetulnya secara bahasa itu salah. Ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira itu artinya adalah dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua sudah mendidik kami di waktu kecil. Mendidik aku di waktu kecil. Ada kata rabbayani. Ya, jadi kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua sudah mendidik aku di waktu kecil. Jadi bukannya karena ayah sudah mentransfer uang, mama mendidik, bukan. Tapi karena ayah dan mama dua-duanya mendidik kami di waktu kecil gitu. Jadi memang keterlibatan ayah dalam pengasuhan, keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Jadi kita di RKR itu, alhamdulillah nih kalau yang ambil Islamic Parenting di mahasiswa-mahasiswa sudah tahu tuh, Islamic Parenting itu kita punya 7 pilar pengasuhan. Dan di antara 7 pilar pengasuhan itu yang paling penting di situ adalah, salah satu yang penting ya, adalah peran ayah, ya, keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Nah, kemudian balik lagi sekarang ke masalah puasa. Tadi menarik, Bu Eli mengatakan bahwa anak-anak itu perlu untuk di-divert ya, untuk dialihkan. Ada kegembiraan. Yang pertama adalah vibe kegembiraan itu sendiri harus muncul dari ayah dulu. Jadi sekarang kadang-kadang kita nih, saya katakan diri saya sendiri, misalnya saya, kalau seandainya Ramadan ini kan kita kadang-kadang banyak yang ya, banyak yang harus dibayar nih Ramadan ini. Jadi bapak-bapak di luar sana, ya, itu Ramadan itu identik dengan pengeluaran yang berlebih. Iya kan, jadi ya Pak. Ekonomi harus bayar ini, harus bayar itu, sehingga vibe-nya di awal ya Ramadan gue mesti ini mesti. Ya, kita lupa bahwa ada vibe yang harus kita bangun. Terlepas dari kita ayah atau bukan, sebetulnya Rasulullah SAW menyarankan kita untuk bergembira ketika Ramadan itu datang. Jadi salah satu tanda keislaman seseorang, keimanan seseorang adalah ketika dia gembira ketika Ramadan datang. Itu salah satu tanda-tandanya. Jadi nah vibe kegembiraan itulah yang kita bangun. Nah, ini belajar dari dulu kita dan buah hati ya, itu ada buku-buku tentang Ramadan. Ini mungkin Mama tahu nih. Kami dulu ya, jadi kalau di rumah dulu ketika anak-anak masih kecil, sekarang anak-anak udah nggak kecil lagi. Sudah besar-besar semua. Jadi dulu ketika anak-anak kecil itu Ramadan itu kita menyiapkan hadiah, parcel itu di awal Ramadan, bukan di akhir Ramadan. Jadi kita parcel buat anak-anak itu kita siapkan di awal Ramadan. Di awal Ramadan kita kasih hadiah, anak-anak itu kita buat kita buat parcel, buat sendiri, milih sendiri parcelnya, kita hias sendiri, kemudian kita berikan di awal Ramadan sehingga mereka siap untuk masuk Ramadan gitu loh. Jadi di situ ada sajadah baru, ada parfum dan lain sebagainya untuk menyiapkan masuk Ramadan. Itu biasanya dulu kami siapkan ketika anak-anak masih kecil-kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menghias rumah. Menghias rumah juga. Nah, itu sebetulnya komando itulah dari siapa? Dari ayah komandonya itu. Karena kan kalau ada anggaran belanja bulanan tuh nggak keluar kecuali dari ayah ya kan. Jadi itu harus keluar dari ayah sebagai inisiator. Nah, kemudian tadi bicara tentang bagaimana mengalihkan anak. Kita kan punya gadget ya sekarang. Yang itu subhanallah, itu jangankan anak, kita sendiri sekarang kalau kita lihat setting ya, coba kalau kita lihat, kita buka setting di handphone kita, kemudian kita buka digital health ya, kesehatan digital kita, ada opsinya tuh ibu-ibu sekalian, ada kesehatan digital di setting itu, kita lihat pemakaian kita, screen time kita itu biasanya screen time orang dewasa itu lebih dari 15 jam per hari. Bayangkan 15 jam per hari, artinya apa? Ketika kita buka mata, kita sudah buka gadget. Kalau kita tidur itu 7 jam satu hari satu malam, berarti ketika kita buka mata, kita tuh nggak pernah nggak buka gadget gitu loh. Jadi bagaimana anak-anak sebagai anak-anak menghindari gadget, juga nggak bisa
Jadi, itu buat saya sendiri tamparan luar biasa sebetulnya. Ya, jadi gadget itu buat kita aja adalah syaitan yang besar. Ya, apalagi buat anak-anak. Nah, kemudian menariknya ini, ternyata ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ada asar ya, ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu saja kalau Sayyidina Umar bin Khattab berbicara, beliau adalah murid dari Rasulullah SAW, ya kan? Jadi tadi bicara tentang puasa anak-anak ya. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW, ini cerita dari Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW itu mewajibkan menyunahkan ada puasa di Asyura, hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW mengirim orang untuk melihat, ya, di perkampungan itu melihat bagaimana apakah orang-orang di kampung itu mereka puasa atau tidak. Jadi bagi yang tidak puasa, maka Rasulullah bilang, oke, nanti kamu puasa ya, ganti puasanya. Bagi yang puasa disuruh menahan sampai selesai puasa. Nah, poinnya di sini adalah apa? Ini para sahabat mengatakan, wa kunna nusawwim auladana. Dan kami pada waktu itu kami ajarkan, kami latih anak-anak kami untuk puasa. Ya, untuk puasa. Ya, di sini fakunna dikatakan bahwa kemudian nusawwim sibyanana wa naj'al lahum al-lu'bah. Kemudian kami membuatkan mainan. Dibuatkan mainan. Ya, ini ajaran. Jadi ajaran Rasulullah ini, ajaran para sahabat ya. Dibuatkan mainan. Mainan dibuat dari apa? Dari bulu domba. Jadi bulu domba ini dikasih ke anak-anak, kemudian anak-anak ini main. Apabila mereka nangis karena kelaparan, dikasih bulu domba itu sampai datang waktu buka puasa. Nah, kita bicara tentang pengalihan yang ternyata para sahabat mempelajari dari Rasulullah bahwasanya memang ya anak-anak itu harus dilatih. Dan ketika dilatih tadi ibu sudah menegaskan bahwa suka dulu baru bisa. Jadi suka dulu sama puasanya. Kenapa suka? Karena vibes-nya bagus, vibes-nya enak, ada hadiah, ada ada pengalihan dengan permainan-permainan gitu loh. Nah, nanti tahap selanjutnya mungkin, tahap selanjutnya kita hafalan Quran, kita tambah tilawah, kajian dan lain sebagainya. Karena kawan-kawan di sini juga kadang-kadang ini, Bu Eli mungkin nanti bisa ditambah. Kira-kira ada nggak sih teman-teman ini kadang-kadang lebay. Jadi ada anak umur 4 tahun dipaksa untuk puasa sama ibunya gitu loh. Atau umur 6 tahun atau 7 tahun puasa, kemudian ekspektasi dia bahwa anak itu ketika puasa dia akan banyak baca Quran. Ya kan nggak bisa. Yang namanya anak-anak, tetap anak-anak ketika dia berpuasa itu pun latihan. Ya, sedangkan dalam sunnah puasa itu sama seperti sholat, diajarkan ketika usia 7 tahun. 7 tahun diajarkan. Jadi kalaupun 7 tahun diajarkan, kalaupun belum bisa ya 7 tahun. Terus sampai nanti 10 tahun baru ada hukuman. Kalau perlu hukuman. Jadi antara 7 sampai 10 tahun itulah diajarkan bagaimana berpuasa. Nah, jadi intinya kalau kita bicara, nah ini semua kan tidak bisa jalan tanpa ada motornya. Motornya itu, mesinnya itu adalah ayah gitu loh. Jadi ayah itu, sekali lagi saya sering menyebutkan bahwa kalau kita bicara tentang peran dari orang tua khususnya ayah, peran yang mudah adalah peran untuk memberi paling mudah. Rezeki itu paling mudah. Kenapa? Karena burung aja punya rezeki. Ya kan, burung aja dapat rezeki. Burung nggak sekolah, nggak kuliah, itu dapat rezeki. Bisa kasih makan anak istri. Ya, jadi itu paling mudah. Nah, yang paling sulit dan yang paling demanding itu adalah selanjutnya bagaimana kita menciptakan anak-anak yang soleh, karena tadi kita semua bergantung nantinya ketika sudah mati dari doa anak-anak kita yang soleh. Jadi kayaknya begitu, ini sudah 15 menit juga. Saya ingin membuktikan bahwa kalau laki-laki bicara itu bisa lebih cepat. Terima kasih banyak Pak Faisal. Alhamdulillah. Jadi makin lengkap ya, ayah bunda pembelajar gitu. Pengetahuan kita tadi Bu Eli dari sudut pandang parentingnya gitu, psikologi dan parentingnya, Pak Faisal dari sudut agama, dan malah kita jadi paham arti doa sesungguhnya yang selama ini kita sebutkan tuh ternyata nggak tepat gitu ya Pak ya. Iya. Dan ternyata terkoneksi tadi yang Ibu Eli bilang tentang menyenangkan, bahkan zaman Rasulullah juga mengajarkan bagaimana itu dibangun dulu menyenangkannya, disiapkan menyenangkan. Di zaman itu yang susah untuk mainan itu aja disiapkan, apalagi zaman kita yang memang punya
punya kesempatan lebih banyak untuk punya alat main yang bisa membuat anak senang. Bahkan contoh dari Pak Faisal sama Kak Wina, bagaimana ngasih hadiah dulu tuh ya Bu, menarik ya Bu ya, gitu. Jadi semangatnya tuh beda gitu. Baik, kita buka pertanyaan ya, Ayah Bunda. Silahkan yang ingin bertanya sambil menunggu yang muncul di kolom chat. Tadi saya sambil menyatat nih Bu, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi ada pertanyaan, ya saya langsung ya Ibu, Pak Faisal. Terkoneksi sebenarnya sudah terjawab sama tadi dari Pak Faisal. Umur berapa sih mulai diajarkan puasa? Karena ada salah satu peserta yang bertanya nih, puasa umur 6 tahun sampai jam berapa ya? Silahkan Pak, Ibu. Iya, silakan Ibu dulu tuh 6 tahun sampai jam berapa? Ya, sebetulnya kan dia masih diperkenalkan ya, dan harusnya udah kita ceritakan. Kita tanya emang lapar sekali ya. Kalau bisa, bagaimana ditanya jam berapa itu? Misalnya kita mulai dengan setengah hari dulu, ya kan? Jadi pas azan zuhur. Kalau enggak, kalau dia lapar sekali ya kasih minum atau makan, nanti diceritain lagi, nanti pelan-pelan ditingkatkan gitu, nggak makannya itu harus banyak cerita dan buat kesepakatan sekarang nih, nanti akan lapar ya nak gitu, nanti akan haus, jadi cari kesepakatan. Kalau misalnya 6 tahun dia bisa setengah hari ya alhamdulillah ya, jadi dilihat aja sih kondisinya, namanya juga orang lagi mengenali, lagi belajar ya kan. Baik, yang penting menyenangkan, jangan sampai kata menyenangkan itu terganggu. Emang nggak gampang. Orang lapar kok menyenangkan. Ya, tapi maksudnya nggak terpaksa lah. Silakan Nak. Halo Nak. Oh, ya. Saya mau nyambungkan. Silakan Pak Faisal. Ya silakan, mau ditambahin Pak Faisal. Ya. Enggak, tadi saya pikir tadi sudah lengkap bahwa memang prinsip awalnya adalah dikenalkan dulu. Ini ada kebetulan tadi ada juga yang pop up pertanyaan, kalau umur 5 tahun boleh nggak anak disuruh puasa. Jadi kata kuncinya bukan tapi boleh nggak dia senang puasa karena ikutan puasa nggak jadi masalah. Jadi kata kuncinya ikutan, bukan disuruh gitu. Jadi kalau ikutan itu berarti kan partisipasi dia, karena mereka dia menyadari oh puasa ini menyenangkan gitu, puasa itu enak, puasa itu asik ya kan, mengasihkan. Tapi kalau kata kuncinya ada disuruh ya itu beda lagi. Kalau disuruh nanti umur 7 tahun baru disuruh. Nah begitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nana. Ya, terima kasih Pak Faisal. Boleh, Ibu ada yang ingin tambahkan? Enggak, sementara. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya ya Ibu ya, Pak Faisal. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan terkait peran ayah nih, fokus ke peran ayah. Jadi yang hadir ini, yang hadir kayaknya mostly banyak kan ibu-ibu nih, bunda-bunda ya Ibu gitu. Jadi pertanyaannya tuh ada 3 atau 4 pertanyaan serupa, yaitu gimana sih kalau ayahnya hanya sibuk kerja? Ayahnya fokus sama kerjaannya, kuliahnya, kerja sampai malam, dan tidak mau berperan sebagai dan mengajarkan untuk anaknya terlibat dalam puasa, bahkan dalam pengasuhan secara keseluruhan. Monggo, silakan. Ibu dulu apa Faisal dulu? Ibu dulu. Faisal dulu. Karena spesialisasi bagaimana ngajar Ibu. Ini kan baik, silakan. Silakan Bu. Oke, ya, jadi ini kalau dalam satu kata kami di dunia pengasuhan itu sebutnya wiring. Yaitu wiring itu kabel. Bagaimana dulu gitu loh, otak kita itu antara satu sinaps, antara satu titik ke satu titik dihubungkan ya pakai kabel, ya pakai sel saraf gitu. Jadi misalnya jadi kalau dulu gitu loh, waktu dia kecil yang diomongin adalah ya belajar yang benar, nanti kan kamu jadi pencari nafkah, kamu jadi kepala keluarga, menjadi pencari nafkah, kayak gitu. Jadi orientasinya itu adalah keberhasilan akademis, karena nanti punya tanggung jawab harus menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah dan menggenapkan, memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Jadi karena itu yang tebel, jadinya bolak-balik jadi tebel, maka itu yang menjadi kebiasaan dan itu yang dilakukan. Gitu prosesnya di kepalanya. Secara neuroscience-nya. Jadi akhirnya dia
teraktivasi, jadi aktif untuk menjadi pencari nafkah dan begitu bagaimana caranya memenuhi hajat hidup keluarganya. Karena itu dulu dicontohkan sama ayahnya, begitu dulu diajarkan, dididik, bolak-balik sehingga otomatis udah sekarang. Setelah sambungan itu menjadi sangat tebal, maka perilaku itu jadi otomatis udah nggak dipikirin lagi. Nah, sekarang persoalannya bagaimana merubahnya. Pertama sekali adalah ini enak diomongin, nggak enak dikerjain. Terus terang, ya. Ada beberapa hal dari pasangan kita nggak bisa rubah sampai uban tumbuh di kepalanya, nggak bisa, ya. Itulah yang ukurannya. Jadi itulah letaknya harus sabar, dan menerima dan sabar. Jadi gitu, tolong pahami dulu berapa kencengnya penekanan itu terjadi waktu kecil. Lalu kemudian gitu loh, pelan-pelan gunakan kalimat bertanya. Saya paham betul. Dulu Mas, Bapak, apapun panggilannya Abang, dibesarkan dengan cara itu. Kalimatnya harus pendek-pendek. Saya paham betul. Dulu Abang dibesarkan seperti itu, menjadi pencari nafkah. Lalu gunakan kalimat bertanya, tapi sekarang kita jadi Abang jadi ayah, bagaimana dengan anak kita? Itu pelan-pelan. Jadi kita tunjukkan penerimaan dulu, pengertian dulu bahwa memang dulu dibesarkan seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Jadi akhirnya itu harus menggunakan kalimat bertanya. Kenapa kalimat bertanya? Nih, Ibu nggak bisa lihat Nana sih, Nana pakai jilbab apa nak warnanya? Tadi kelihatan sih. Abu-abu, Bu. Abu-abu, Ibu. Jadi misalnya sekarang saya tanya ke Nana, nah kenapa Nana pakai jilbab abu-abu? Tadi milih yang paling gampang digapai, Bu. Iya. Nah, waktu Nana mau menjawab tadi, Nana diam dulu sebentar. Kenapa? Terus Nana lihat lagi ke jilbabnya. Kenapa, Nak? Mikir, Bu, mau jawab apa ya gitu. Terus Nana lihat lagi ke jilbabnya. Udah tahuan itu warna abu-abu. Nana lihat lagi ke jilbabnya warna abu. Kenapa? Memastikan kembali. Bener nggak sih? Dan memastikan tadi situasinya seperti apa ya? Alasannya gitu. Apa? Gitu kan ya, baik. Iya. Jadi ayah bunda sekalian, itu gunanya kalimat bertanya. Kalimat bertanya membuat seseorang harus menjawab. Untuk menjawab dia harus tadi seperti Nana bilang. Setelah dia berpikir, dia lihat ke dalam dirinya untuk memastikannya kenapa dia pakai warna abu-abu. Adalah karena menyocokkan ini. Jadi kalimat bertanya itu, kalaupun nggak dijawab nggak apa-apa. Dia udah mikir. Karena memang Bapak kan jumlah kata perharinya stoknya memang terbatas gitu. Nah itu dilakukan terus selain kita berdoa, ya, selain bermusyawarah, berunding apabila saat-saat yang baik gitu loh ada. Nah saya mau punya tips satu lagi, tapi itu berat buat disampaikan Pak Faisal dulu deh, ya. Silakan Bapak Faisal. Ya tadi itu tadi. Saya banyak dengar itu dari pelatihan Bu Eli itu tentang bagaimana ngomong ke suami, ya kan. Tapi satu ada yang ketinggalan, Mak, timing, ya kan. Timing ya. Lagi waktunya. Capek, jadi ya harusnya lagi tenang, lagi ya itu. Tadi Mama menyebut timing itu sama satu syarat lagi, cuman belum. Ntar tunggu Faisal dulu. Iya. Jadi timing itu paling penting lah, timing waktu. Jadi jangankan dari istri ke suami ya, dari anak ke orang tua juga timing. Kadang-kadang kalau anak itu minta sesuatu yang simple di waktu yang salah, itu triggering sekali gitu. Kita bisa betul-betul marah atau kecewa dan lain sebagainya. Semuanya kan timing ya. Itu penting. Nah, kalau di sini saya bisa melihat dari sisi laki-laki ya, dari sisi laki-laki. Sebetulnya ini juga berkenaan dengan kesabaran dan penerimaan istri juga. Jadi begini, sebetulnya ini terdengar klise ya. Kan kalau suami itu kadang-kadang nyari uang, biasanya ngejar target dan lain sebagainya. Mau tidak mau ada juga peran istri yang menuntut misalnya, ya kan, nuntut ini nuntut itu dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu juga adalah satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu prioritas. Jadi coba prioritaskan hidup tuh gimana? Apakah memang harus kerja sampai jam sekian per hari atau tidak? Jadi prioritas itu harus ada. Jadi kalau seandainya sudah kita punya pekerjaan
kemudian itu sudah kita lakukan, apapun hasilnya maka istri akan menerima dengan baik. Kenapa? Karena ada di situ yang terkompensasi kehadiran ayah di rumah setelah bekerja. Nah, jadi kehadiran itu pun, keberadaan ayah di rumah itu pun tidak terlepas dari qanaahnya seorang istri, ya itu intinya. Ini kan ya kemarin kan sempat juga ada salah seorang pejabat negara lah yang bilang, katanya itu yang di KPK itu istrinya banyak nuntut, padahal saya menolak itu karena tidak semuanya begitu juga. Ya itu nggak bisa ya seseorang melakukan suatu kejahatan yang disalahkan pasangannya, nggak bisa juga. Cuman faktor dari qanaah istri itu juga faktor yang besar sekali sehingga suami itu bisa masuk dan terlibat dalam pengasuhan. Karena walau bagaimanapun ya laki-laki ini kita didesain untuk mencari rezeki. Itu yang untuk survive. Ketika kita melihat adanya kenyamanan karena itu oke. Karena apa? Karena pasangan hidup kita menerima segitu. Otomatis kita stop. Ketika kita stop, berarti kita punya tenaga tambahan. Tenaga tambahan itu, karena terus terang, bagi kami, gini loh, kami itu tidak terlatih untuk gendong anak, nggak terlatih. Untuk bawa anak, main-main, itu nggak terlatih gitu loh. Jadi memang tidak terlatih untuk itu, sehingga untuk itu tuh perlu extra effort. Jadi betul-betul, Bu Eli pernah bilang, kerjaan jadi anak, anak jadi kerjaan, itu betul-betul terjadi. Karena lebih mudah bekerja daripada ngasuh anak. Itu sebetulnya loh. Jadi memang hal itu juga perlu effort dari seorang laki-laki karena memang kita belum sampai ke situ culture-nya. Tapi alhamdulillah 10 tahun terakhir ini itu Bu Eli tadi sudah singgung. Sekarang kita forum bapak-bapak tuh banyak sekali dan beberapa sekolah mewajibkan itu bapak-bapak hadir dalam forum-forum bapak-bapak itu. Dan itu sangat membantu sekali sehingga sekarang alhamdulillah banyak bapak-bapak yang terlibat, bahkan bapak-bapak hebat sekali gitu loh, yang bahkan lebih terlibat dari istrinya dalam pengasuhan anak. Jadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Mudah-mudahan cukup menjawab ibu-ibu yang mendengarkan gitu ya. Kalau Bu Eli tipsnya udah lengkap, mau ditambahin sekalian Bu, tips terakhir pamungkasnya yang biasa Ibu sampaikan? Iya. Jadi memang susah sekali ngomong sama bapak-bapak ini karena tadi latar belakang, kemudian otaknya otak kiri, kemudian perbenaran katanya terbatas. Terus beban harian itu tadi ya, beban harian karena kerja dan lain-lainnya luar biasa lah ya. Apalagi misalnya ada orang tua dari salah satu pihak sakit, itu beratkan tanggung jawab juga. Iya, enggak berat lah pokoknya. Jadi dari riset saya dan dari pengalaman banyak orang juga gitu ya, saya menyarankan bahwa cara seorang istri itu mau bicara sama suaminya adalah setelah melakukan hubungan suami istri. Karena pada saat melakukan hubungan suami istri itu, kalau itu dilakukan secara optimal, itu otak mengeluarkan lebih daripada 7 jenis cairan di otak kita masing-masing. Ya, cairan yang mendekatkan, yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang membuat rileks gitu. Ada 7 cairan otak itu. Norepinefrin mengingat hal-hal yang kecil-kecil dibekukan oleh kenangan, membuat menjadi lebih sayang, macam-macam ya, oksitoksin, lengket, lebih pokoknya ini 7 macam itu. Nah, jadi setelah itu kan semuanya menjadi sangat rileks. Di situ sebaiknya kalau tidak tercapai itu dimulai dengan kalimat bertanya dan pendek-pendek. Kalau enggak, ya besok paginya. Jangan diloncatin sampai siang atau sampai sorenya, udah berubah suasananya. Jadi momen itu penting sekali untuk memulai sebuah percakapan dan tanya, ini kita mau lanjutin omongannya kapan ya? Ini serius, soalnya si nomor 2 begini, yang nomor 1 begini. Ya, oke. Nyambung ya Bu langsung. Iya, nyambung langsung Ibu. Ada pertanyaan yang kaitannya dengan pola ayah yang tidak hadir karena kasusnya LDM gitu Bu. Nah itu gimana tuh Bu dan Pak Faisal? Itu kan cuma jarak ya. Banyak LDM ini seakan-akan dari pertanyaan-pertanyanyaan sejak pandemi 2019 ya nak kita ya. 2020-2021 ya. Tahun atau 2020 itu ke 2021 kita mencapai sampai 250.000 orang lewat Zoom. Masya Allah, tabarakallah. Itu banyak sekali pertanyaan tentang hal ini. Sebetulnya gitu. Gimana tadi nak? Inti pertanyaan. Gimana kalau LDM Bu?
Kalau Ya, gimana nih LDM. LDM itu tidak menghilangkan fungsi ayah. Karena kita kebiasaan di LDM dulu kagak ada ini nih. Jadi nunggu susah. Orang harus pergi ke wartel. Ingat nggak masih zaman wartel? Apalagi tuh? Ya, telepon umum, Bu. Telepon umum gitu. Susah sekali. Dan kadang-kadang ayahnya udah kecapean, harus jalan lagi ke wartel untuk mencari telepon umum gitu. Itu ya, jangan begitu dong. Kan sekarang kita udah sangat dimudahkan sama ini. Kapan saja, ya di mana saja. Jadi nggak ada lagi kendala karena dia long distance. Ya karena apa? Long distance di pikirannya mesti dirubah lagi. Nggak ada. Ini kapan saja. Bahkan bisa video call. Bisa nampak semuanya, suasana nampak semuanya. Coba ya, saya cuma minta satu kata aja. Geser. Geser cara melihat permasalahan. Jangan pakai cara pandang dulu. Jangan pakai kacamata lama. Ganti. Geser sedikit. Bahwa ada ini. Sekarang tinggal ngatur. Anak punya PR apa enggak? Mau diomongin setelah maghrib sebelum anak bikin PR? Apa setelah bikin PR? Setelah makan apa sebelum makan? Pokoknya sebelum tidur. Jangan lepas ada satu hari. Masa iya ayahnya bisa berwhatsapp-whatsappan dan nelpon berbagai macam orang dalam sehari itu nggak punya waktu ngomong sama anaknya? Yang benar aja. Ya, prioritas sekarang yang mana? Kalau dia bisa whatsappan sama semua siapa-siapa aja yang berpuluh-puluh itu atau mungkin beratus, dia bisa dong lakukan sama anaknya. Ya, itu dari saya, coba dari Pak Faisal. Iya. Silakan, Pak. Iya, betul. Jadi memang sekarang kita bicara kualitas bukan lagi kuantitas tapi kualitas gitu loh. Jadi kadang-kadang bahkan yang LDM itu bisa jadi lebih dekat dari orang tua yang hadir. Karena kalaupun dia tidak LDM tapi dia tidak terlibat, enggak. Jadi begini, sekarang berapa banyak teman-teman kita yang menikah dengan pasangannya karena ketemu online. Ya. Itu kan dia ketemu online sama orang lain yang dia nggak kenal. Tiba-tiba jatuh cinta, ya kan? Tiba-tiba menikah. Jadi kalaulah itu orang lain bisa begitu, apalagi anak kita yang memang ada DNA kita di situ. Jadi saya pikir tadi dikatakan oleh Bu Eli, ini pertanyaan abad 21 mestinya sudah harus jarang lagi pertanyaan begini. Kenapa? Karena memang sekarang dengan adanya teknologi kita bisa menyesuaikan. Nah mungkin kesananya pasti pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak kalau seandainya time zone-nya berbeda? Ya kalau time zone-nya berbeda, ya ayahnya ngalah lah ikut time zone Indonesia gitu loh. Jadi di Amerika ayahnya, berarti tengah malam waktu Amerika itu dia harus telepon anaknya gitu, video call anaknya. Jadi memang disitulah pengorbanan seorang orang tua ya. Bagaimana anak ini adalah komitmen. Jadi kalau kita punya anak, berarti kita punya komitmen kepada anak dan komitmen kepada Allah. Jadi begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Pak Faisal. Saya nyambung satu pertanyaan yang masih kaitannya dengan peran ayah nih, Pak Faisal dan Budi. Jadi ada yang menanyakan gimana kalau anaknya udah dewasa tapi hubungannya nggak dekat, karena ayah ngerasa dengan memberikan nafkah, dengan memberikan semua kebutuhannya itu sudah cukup tanpa perlu kehadirannya. Itu gimana ya Bu? Itu dari Bu Desi Suryani, kan ya Ibu juga pas baca. Saya cuma mau bilang bertanya nih sama Bu Desi atau ibu-ibu yang lain yang punya pertanyaan seputar itu. Jadi cukup ya kebutuhan fisik saja. Kalau Bu Desi jadi anak atau ibu-ibu yang lain jadi anak cukup ya, cuma dibeliin baju, bayarin uang sekolah, beliin sepeda motor, cukup ya. Bukan anak itu secara fitrah perlu nih sentuhan. Anak itu perlu belayan. Anak itu perlu pelukan. Bukan hanya buat fisiknya, buat jiwanya. Jadi kalau apakah semua kebutuhan fisik itu dipenuhi, ya, anak cukup ya, kebutuhan jiwanya juga terpenuhi. Ya, itu yang mesti harus dipertanyakan, Bu. Jadi kan kalimat bertanya, Pak, iya udah beliin motor, bayar uang kuliah, kasih uang jajan. Pak, apa itu kebutuhan jiwa anak sudah terpenuhi, Pak? Coba Ibu hitung deh, itu nggak nyampe 10 kata itu. Iya, kebutuhan fisik sudah. Apakah kebutuhan jiwa sudah? Pak, 9. Gitu. Jadi kadang-kadang orang kenapa dia begitu? Karena bapaknya dulu begitu. Coba Ibu cek mertua Ibu. Masa kita zaman udah berubah kan, Pak? Masa kita sama bapak? Dan begitu kamu orang tua loh.
Kami, kok nggak Bapak dapetnya dari mana? Karena Bapak menganggap bahwa dengan memberikan ini semua, kebutuhan jiwa anak kita juga ada terpenuhi. Kalau nggak, misalnya akan bakalan ribut, cukup Bu, sampai segitu dulu. Itu udah bikin Bapak mikir kok. Ya. Jadi itu banyak sekali karena hidup di masa lalu. Jadi sebetulnya sedang mengasuh anak Bapak Ibu siapa? Bapak Ibu atau orang tua Bapak Ibu di dalam pemikiran Bapak Ibu, di dalam jiwa Bapak Ibu, tidak sengaja. Itu yang kita sebut the inner child within you. Itu yang kita mesti harus kenalin banget. Nih gue bereaksi, gue, apa nyokap gue ya dalam diri gue. Semua harus kita sering tanyakan gitu. Dan itu kenapa saya sering sekali minta maaf sama anak saya. Ya walaupun udah tua juga, maaf ya mama minta maaf dulu gitu. Ya salah, jangan diulang ya gitu. Itu mama salah gitu. Terus ngaku. Kenapa? Lindungi cucu kita untuk tidak mengalami hal yang dialami oleh ibunya. Itu dari saya. Silakan Pak Faisal. Silakan Pak. Ya. Kalau saya mau meneruskan, tadi kan dalam proses menyadarkan suaminya. Asumsinya suami sudah sadar nih. Ya Allah kan membalik-balikin hati. Suaminya sudah sadar. Sekarang apa step-stepnya untuk dilakukan oleh suami istri tersebut? Yang pertama doa dulu, minta sama Allah. Karena Allah yang membukakan hati, membalik-balikan hati. Yang kedua, kita harus bayar hutang pengasuhan. Jadi hutang pengasuhan, ini bahasanya Bu Eli juga hutang pengasuhan. Ini. Hutang pengasuhan tuh banyak sekali yang kita lihat berapa tahun sih kita menjauh dari anak kita. Berapa tahun sih kita abaikan kebutuhan anak kita yang non material ya, yang non material itu berapa lama. Nah di situ juga kita harus analisis hutang pengasuhan kita segimana. Nah kemudian setelah itu coba seakan-akan kita punya teman baru sekarang. Apa yang dilakukan ketika kita punya teman baru? Ya PDKT dengan cara apa? Dengan cara ngobrol. Spend time, ada ngobrol. Nah itu kalau di sini pakai bahasa, hindari yang gaya-gaya komunikasi populer yang Bu Eli sudah berkali-kali. Ya itu ketika membangun itu jangan ngejudge, jangan dulu menghukumi, jangan dulu mengkritik ya. Kita ngobrol aja dulu, ngobrol, jangan menasihati dulu ketika itu. Nah kemudian setelah memang dekat, sudah banyak kita melakukan pendekatan tadi, ngopi bareng, ngomong bareng, itu kan sudah kayak teman baru ya. Kalau teman baru ya insya Allah berarti ada kecintaan yang diperbaharui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja sebetulnya memang yang dibutuhkan oleh anak adalah waktu yang yang berkualitas ya dari orang tuanya. Jadi kalau waktu berkualitas itu kadang-kadang banyak yang waktu berkualitas itu apa? Di definisi waktu yang berkualitas itu simple. Waktu berkualitas itu adalah ketika kita bisa spend waktu dengan anak kita sesuatu yang menurut kita sebetulnya nggak penting. Kita ngobrol hal-hal yang nggak penting gitu loh. Nah itu berkualitas. Jadi kalau kita sudah masuk kepada tema-tema yang penting, tema-tema yang memang membangun karakter anak, itu udah nggak berkualitas lagi. Ketika waktu itu ya. Ini serius. Itu serius. Jadi pembicaraan yang berkualitas itu adalah pembicaraan yang ketika kita berbicara dengan anak kita tuh nggak penting bagi orang tua sebetulnya, tapi mungkin bagi anak penting. Nah, itu yang berkualitas bagi anaknya, bukan bagi orang tuanya sebetulnya. Nah nanti setelah itu barulah kita masuk ke langkah selanjutnya. Ketika sudah ada komunikasi dibuka, sudah enak, nah baru kan kita sudah enak ngomong-ngomong, menasehati juga sudah enak nantinya. Jadi gitu, Allah Ta'ala alam. Baik. Ya, terima kasih. Saya ingat sekali. Sebentar ya Nana, saya ingat sekali ketika cucu saya sulung tuh sama putrinya Faisal, cucu sulung saya. Itu Faisal ceritain deh, Faisal sering dating sama anaknya. Saya sampai ke Kuala Lumpur tanya Faisal itu mana ya? Oh dia lagi itu lagi dating sama anaknya. Ya gantian. Jadi setiap anak mesti perlu ada waktu datingnya, waktu-waktu yang memang me time-nya dengan orang tua gitu loh. Jadi kita punya anak 5, yang berarti kita harus mengalokasikan 5 kali dalam beberapa bulan itu, untuk 1 bulan itu 5 kali itu untuk ada special time dengan anak-anak. Khususnya ketika anak-anak membesar gitu loh. Jadi kan kita kan berharap anak tuh paham bahwa kita sibuk. Anak paham kalau
ketika kita sekarang sibuk, ketika anak memang dulu ketika membesar dia dapat waktunya. Ketika suatu ketika ayah sudah sekali, mama sudah sibuk sekali, dia paham, oh sekarang mama sibuk sekali, ya kan? Tapi dia akan ada waktu buat ayah, buat kita gitu kan. Tapi kalau memang dari awal sudah ditinggalkan, ya susah gitu. Jadi itu perbedaan. Jadi memang investasi ya, investasi memang kita ada investasinya, invest waktu di situ, invest tenaga di situ, begitu. Allah Taala. Baik Pak Faisal, terima kasih. Ibu mau nambahkan? Saya mau menjawab Ibu Mrs. Reganoto yang tanya, suami nggak ngaku punya luka pengasuhan. Nggak ada lah Bu, orang yang mengaku punya luka pengasuhan kalau dia benar. Jadi dia terbuka. Kita memahami bagaimana dulu mertua kita atau bagaimana orang tua kita kepada kita. Oh ini keras banget, ini tajam banget masuknya gitu. Ini nonjok banget. Gimana caranya supaya itu nggak keluar? Gimana caranya kita menyelesaikan? Bu, kalau memang membutuhkan pertolongan, cari psikolog. Saya cari psikolog, Bu, Pak. Karena saya apabila anak saya demam sedikit, saya tegangnya setengah mati. Ya, dan itu menurut Pak Risman udah nggak wajar gitu. Kenapa? Karena saya dulu setiap 2 tahun adik saya meninggal. Sampai yang terakhir saya pergi pagi, jalan sekolah sama-sama, jam 11 dijemput, saya sampai rumah, adik saya udah jenazah. Jadi kalau Ibu mempunyai hal-hal masa lalu yang memang Ibu tidak, jadi ketika saya punya anak, tuh istrinya Pak Faisal demam sedikit, saya panik gitu. Dan menurut suami saya ini udah nggak ini deh, nggak wajar kepanikannya itu, susah hatinya itu gitu. Nah jadi kita harus mengenali kalau memang di diri kita dan kita mengenali di pasangan kita. Kalau kelihatannya begitu kita bilang baik-baik. Semua orang punya masalah. Bilang aja Ibu Eli Risman tuh punya masalah, Ibu Eli Risman cari psikolog gitu. Waktu saya masih muda, Bu, masih anak saya umur 2 tahun kali. Saya punya ada teman datang dari Amerika mau menolong orang-orang Aceh dan udah lebih besar kayaknya Aceh dan Maluku tuh yang ada masalah saya lupa ya yang menyebabkan trauma banyak. Iya tsunami dan sebelum tsunami Gam iya itu. Jadi saya bilang kayaknya saya perlu deh kamu waktu ajarkan kita teknik terapi itu, saya lihat ke dalam diri saya tuh saya bilang kayaknya saya perlu deh sesi khusus dengan kamu, saya bilang sama teman dari Amerika itu. Jadi silakan Bu, Pak, jangan pernah merasa itu saya sengaja ngaku nih ya, karena kita manusia, saya manusia biasa, punya kekurangan, kelebihan, punya trauma gitu ya. Silakan, jadi supaya kita tuh lebih nyaman di sisa-sisa hidup kita ya. Oke, silakan berikutnya Nak. Ya, makasih Bu. Jadi menguatkan nih buat semua ya Bu ya, dengan pertanyaan yang serupa gitu, bahwa nggak apa-apa minta pertolongan, tanda kutip ya Bu, ke profesional gitu. Bu Eli seorang psikolog aja minta pertolongan gitu. Sama sih seperti dokter ya Bu. Dokter kan sakit nggak mungkin ngobatin diri sendiri ya Bu ya. Iya betul, sangat betul. Iya itu. Oke, baik Bu. Ada pertanyaan dari Pak Rizky nih. Alhamdulillah ada ayah yang ikut hadir dan terlibat dalam video. Terima kasih telah bergabung. Oke, silakan. Beliau bertanya spesifik Bu, apakah waktu berkualitas itu seperti misalnya obrolan tentang main bola, pemain bola favorit dan lain-lain? Iya. Betul. Iya. Ya tuh pemain bola tuh yang jawab. Ayo pemain bola jawab. Penyuka bola. Iya, silakan. Ya, betul, jadi, memang. Silakan Pak Faisal. Yang enteng-enteng aja, yang enteng-enteng. Kehidupan anak, tongkrongannya anak, mainannya anak. Tadi termasuk tadi bola. Dia suka voli ya tentang voli gitu loh. Jadi ya begitulah. Jadi intinya itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menyelami kehidupan anak. Betul. Nah itu akan enak ketika kita punya hobi yang sama dengan anak. Nah, itu. Jadi coba sekarang bisa ditanamkan ketika anaknya umur 5 tahun, 6 tahun. Makin dekat dengan orang tuanya, maka makin ada kesamaan hobi nanti. Sehingga makin mudah untuk bicara. Begitu. Allah Ta'ala. Baik. Terima kasih Pak. Bu, pertanyaan seputar ayah dan anak nih jadi makin banyak dan berkembang sekali gitu. Kita jadi agak kelewat tentang Ramadannya nih Bu. Jadi mau kita balik ke Ramadan dan peran ayahnya.
Ya. Ya, tapi memang untuk sampai mengajak anak berpuasa, si ayat tadi, memang harus menurut hemat saya Pak Faisal bisa melengkapi atau mengoreksi.